Halo Bapak Ibu, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam pemahaman Alkitab secara virtual. Ini sudah mundur 1 hari ya, harusnya kemarin hari Kamis, tapi kita baru bisa ikuti di hari Jumat karena satu dan lain hal. Tapi semoga ini tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar tentang apa yang tertulis di dalam Alkitab kita. Bapak Ibu, sebelum masuk dalam pembahasan, mari seperti biasa saya mengundang Bapak Ibu untuk berdoa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan atas kami semua. Saat ini kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan untuk Tuhan bentuk dalam pemahaman Alkitab ini. Biarlah apa yang akan kami baca dan kami bahas bersama dapat membawa kehidupan kami lebih dekat kepada Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan dalam tutur maupun pikiran maupun tindakan kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, langsung aja kita menuju ke perikop kita. Jadi hari ini kita akan baca 2 perikop seperti yang dikhotbahkan pada hari Minggu dalam bacaan Injil kita, Markus 12 ayat 38 sampai 44 yang menjadi bahan bacaan kita pada malam hari ini. Terdiri dari 2 perikop ya. 12 ayat 38 sampai 39, kemudian pasal 12 ayat 41 sampai 44. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu yang ada di rumah, silahkan menyimak atau ikut membaca, boleh. Mari, Markus 12 ayat 38 sampai 44 demikian. Dalam pengajarannya Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian Bapak Ibu pembacaan kita. Markus 12 ayat 38 sampai 44 ini adalah satu bagian dari rangkaian cerita tentang Tuhan Yesus dan para pemimpin agama Yahudi. Pada saat itu disebut ahli Taurat, orang-orang Farisi yang tercatat dalam Alkitab kita. Nah, hubungan antara Yesus dengan para pemimpin agama Yahudi ini semakin meruncing sejak Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Kalau kita lihat dalam Markus 11 ayat 1 di situ. Seperti yang kita tahu, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Di situ dia banyak dikenal orang. Dia masuk dengan simbol-simbol mesianik yang mencolok. Artinya Tuhan Yesus dianggap sebagai orang yang hebat. Dia dianggap sebagai Mesias pada saat itu. Terlepas dari pemahaman Mesias seperti apa yang orang-orang itu punya, tetapi Tuhan Yesus dianggap sebagai tokoh yang menakjubkan begitu. Nah, begitu sampai Yerusalem, Tuhan Yesus langsung melihat bait Allah. Dia menuju bait Allah. Namun segera pergi dari sana karena hari sudah menjelang malam. Ini ada dalam Markus 11 ayat 11. Nah, kemudian ini rangkaian peristiwanya ya dari perikop kita. Kemudian pada keesokan harinya baru Tuhan Yesus dan para muridnya kembali lagi ke sana dan melihat orang-orang berjual beli nih di halaman bait Allah. Ini perikop yang familiar bagi kita. Terus Tuhan Yesus mengusir mereka, Tuhan Yesus membalikan meja-meja, bangku-bangku yang mereka gunakan. Kemudian Tuhan Yesus juga sempat berkata dengan marah begitu ya
kepada orang-orang yang ada di sana yang memanfaatkan bait Allah untuk kepentingan pribadi. Bahwa mereka menjadikan bait Allah sebagai sarang penyamun dalam ayat 17. Bapak Ibu, sikap dan tindakan Tuhan Yesus itu membuat imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat sangat marah. Kenapa mereka marah? Karena bait Allah adalah wilayah kekuasaan mereka. Dan Tuhan Yesus menyebutnya sebagai sarang penyamun. Bayangkan, daerah kekuasaan mereka yang mereka agung-agungkan, tetapi Tuhan Yesus pada saat itu menyebut sebagai sarang penyamun. Nah, istilah sarang penyamun ini mau mengindikasikan, mau memberi maksud bahwa mereka sudah secara tidak sah menggunakan bait Allah, kemudian memperoleh keuntungan melalui praktik-praktik jual beli yang Tuhan Yesus obrak-abrik pada saat itu. Nah, bacaan kita hari ini Markus 12 ayat 38 sampai 44, khususnya ayat 40 perikop yang pertama. Nah, ini mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan kemunafikan para ahli Taurat pada saat itu. Jadi mereka berjalan-jalan di tempat umum, mereka mengenakan jubah yang harusnya tidak digunakan di ruang publik, apalagi ada di pasar, di perjamuan makan, di pesta, mereka pakai itu. Harusnya tidak, tetapi karena keegoisannya, karena keinginannya untuk dihormati banyak orang, dilihat wah, maka mereka menggunakan itu. Karena jubah yang mereka pakai kan bukan sembarang jubah, tapi itu simbol dari pimpinan agama pada saat itu. Dan kemunafikan para pemimpin agama sebenarnya bukan hal yang baru yang diungkap oleh Injil Markus. Kalau kita lihat dalam Markus 7 ayat 6, itu juga ada kesalahan-kesalahan palsu. Dan kesalahan palsu itu digunakan sebagai modus kejahatan. Ini yang tidak bisa diterima. Mereka menelan rumah janda-janda, kalau dalam perikop kita dikatakan demikian. Dan istilah menelan di sini adalah tindakan yang dilakukan oleh para ahli Taurat yang merugikan orang lain, khususnya mereka yang lemah. Mereka minta bayaran yang tinggi atas bantuan yang mereka berikan. Mereka berlaku curang ketika harus mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan orang lain. Kemudian mereka memperlakukan orang-orang yang tidak punya suara, perempuan, janda, ini dengan semena-mena. Mereka memanfaatkan keramahan para janda pada saat itu untuk mengeruk apa yang janda-janda ini miliki. Jadi dari banyaknya kemungkinan untuk menunjukkan betapa para pemimpin Yahudi ini punya peluang untuk memperkaya diri sendiri, disitulah mereka merasa bahwa kesalehan mereka harus terus semakin dipertontonkan. Jadi karena ada kemungkinan mereka ingin memperkaya diri mereka sendiri, maka apa yang harus mereka lakukan agar cara-cara ini bisa berhasil? Kemungkinan ini bisa diterima oleh banyak orang, yaitu dengan menampilkan kesalehan-kesalehan mereka untuk menutupi kejahatan mereka. Padahal sebagai ahli Taurat pada saat itu ya harusnya mereka paham bahwa ada aturan yang mewajibkan mereka untuk memberikan bantuan, untuk memberikan perlindungan kepada para janda. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, di situ udah ada acuannya. Dalam Keluaran 22 ayat 22 sampai 24, dalam Ulangan 24 ayat 17, Ulangan 27 ayat 19, di situ dijelaskan, ditampilkan bagaimana seharusnya mereka melindungi orang-orang yang lemah. Tetapi penindasan yang dilakukan para pemimpin terhadap para janda pada saat itu atau orang-orang yang lemah seolah-olah tidak mereka hiraukan, tidak mereka anggap penting, tidak membuat mereka merasa takut untuk melakukan itu. Makanya dalam ayat 40 Tuhan Yesus menyebutkan bahwa mereka harusnya menerima hukuman yang lebih berat dan akan menerima hukuman yang berat karena mereka seharusnya tidak berbuat seperti itu. Padahal mereka tahu, tapi mereka tidak melakukan. Nah Bapak Ibu, sampai pada ayat 40 kita melihat fenomena yang membuat kita geram, membuat kita risih. Kenapa? Karena kelakuan oknum ahli Taurat pada saat itu. Tetapi dalam perikop selanjutnya, mulai dari ayat 41.
Nah, ini menunjukkan hal yang kontras, hal yang berbeda terbalik. Mari kita beralih kepada perikop kedua kita pada bacaan Injil, Markus 12 ayat 41 sampai 44. Nah, yang menarik khususnya perkataan Yesus pada ayat 43 sampai 44. Begini. Saya bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Berbeda dengan kebanyakan orang pada saat itu. Tuhan Yesus menilai persembahan bukan dari nominal uang yang dipersembahkan, melainkan dari hati orang yang mempersembahkan. Tuhan Yesus menilai janda ini memberi lebih banyak daripada orang lain karena persembahan itu diberikan dengan hati yang penuh, hati yang utuh, hati yang rela berkorban, hati yang tulus. Walaupun sebenarnya nggak ada aturan hukum Taurat yang memaksa janda ini untuk memberikan 2 keping uangnya. Kalau dia mau, dia masih bisa menyimpan 1 keping kok untuk dia. Tetapi dalam kondisi kekurangan pun ternyata janda ini masih bermurah hati untuk memberikan lebih banyak dari apa yang diwajibkan. Nah, tapi kemurah hatian seperti janda ini memang pada realitasnya tidak mudah untuk dilakukan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan, kompleks. Padahal kalau kita lihat janda miskin ini kehidupannya juga kompleks ya. Kalau kita hubungkan apalagi dengan perikop sebelumnya yang menceritakan tentang bagaimana para ahli Taurat memeras orang-orang yang lemah. Sangat mungkin janda miskin yang memasukkan uang ke peti itu juga menjadi korban keserakahan Bapak Ibu. Menjadi korban keserakahan dari para ahli Taurat dan pemimpin agama pada saat itu. Janda ini hidup dalam sebuah sistem keagamaan yang manipulatif, di mana orang-orang miskin yang berkekurangan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, janda, mereka ini dieksploitasi atas nama agama. Karena itu Tuhan Yesus ketika dia bilang di ayat 44, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, yaitu semua yang ada padanya, seluruh nafkahnya. Saya melihat dalam terjemahan lain ada yang lebih sederhana dari Alkitab dalam bahasa Inggris memang dikatakan all she had to live on. Artinya semua yang dimilikinya untuk hidup. Semua yang ada padanya itu adalah semua yang dia miliki untuk hidup. Jadi janda ini memberi kepada Allah seluruh kehidupannya tanpa menahan untuk dirinya sendiri. Sungguh ini nggak mudah untuk dilakukan. Sungguh ini bukan bicara hanya tentang materi, tetapi penyerahan diri total kepada Allah. Penyerahan diri seperti itu di tengah keadaan yang menekan sebenarnya lebih sulit lagi kan untuk dilakukan. Tetapi itulah yang janda miskin ini hadapi. Dengan statusnya sebagai janda, itu sudah menekannya. Kemiskinan yang menekan dia juga. Kemunafikan para ahli Taurat, pemimpin agama pada saat itu juga menekan dia. Tetapi dari semua realitas itu, fenomena itu, ternyata dia masih bisa melakukan hal yang tidak banyak orang lain lakukan pada zaman itu. Atau mungkin sampai pada zaman kita saat ini. Kebanyakan dari kita ya hanya bersedia memberikan ya sebagian, pastikan sebagian dari kehidupan kita kepada Allah dan menahan untuk diri kita sendiri. Demikian juga ketika kita berelasi dengan sesama, kita bersedia memberi asalkan ya nggak terlalu banyak lah, bersedia untuk membantu tapi jangan terlalu berlebihan untuk berkorban. Bahkan banyak orang yang mau memberi tetapi berharap untuk mendapatkan yang lebih. Itu kan realitas yang kita hadapi gitu pada saat ini. Tetapi Bapak Ibu di sisi lain ada juga realitas yang menunjukkan bahwa orang-orang yang tulus, orang-orang yang murah hati ternyata juga akhirnya menjadi rawan, menjadi korban eksploitasi orang-orang yang jahat, menjadi korban orang-orang yang serakah. Itu juga ditunjukkan dalam perikop sebelumnya ya.
Janda miskin atau orang-orang yang lemah merasa percaya dengan pemimpin mereka, kemudian dengan kepercayaan itu akhirnya mereka dieksploitasi, mereka dimanfaatkan. Makanya apa yang perlu kita kritisi gitu ya dari perikop ini? Kita perlu waspada dan bersikap kritis terhadap apa yang kita temui. Kita harus bersikap tegas, iya, terhadap siapapun yang melakukan kejahatan, keserakahan, tetapi pada kenyataannya memang menghadapi penguasa, menghadapi sistem yang menindas itu tidak selalu mudah. Kita bisa bicara tentang korupsi di negara ini yang gak ada habisnya, tetapi untuk mengubah itu toh tidak mudah. Kita bisa bicara tentang sistem yang merugikan orang lain, tetapi untuk mengubah itu toh perlu waktu, perlu pengorbanan. Kita prihatin melihat mereka yang lemah dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang superior. Namun kita nggak selalu punya cukup kekuatan secara sosial ataupun politis untuk mengubah keadaan. Jadi memang perikop ini kalau kita maknai lebih dalam menyangkut banyak hal dan kompleks akhirnya. Tetapi meskipun begitu, kita nggak bisa membiarkan pola pikir atau kebiasaan penindasan itu merusak moral dan karakter kita. Kita nggak bisa membiarkan penindasan dan keserakahan juga hidup dalam keluarga, dalam komunitas, dalam gereja kita. Akhirnya balik lagi ke diri sendiri dan komunitas yang terkecil di mana kita hidup. Di tengah realitas kita memilih untuk jadi pribadi yang seperti apa. Karena itu kita perlu terus mengingat acuan kita apa. Acuan kita Tuhan Yesus. Oke. Berarti ketika kita paham bahwa Tuhan Yesus selalu menunjukkan kemurah hatiannya, maka berusahalah untuk meneladani itu dengan hikmat dan bijaksana. Karena memberi yang kita pelajari dalam perikop ini gak hanya tentang nilai, gak hanya tentang materi, tetapi bicara tentang spiritualitas, bicara tentang kehidupan rohani kita, bicara tentang relasi kita dengan Allah dan juga dengan sesama. Itu yang mau dibentuk, itu yang mau ditunjukkan. Yang ditunjukkan janda miskin dalam perikop kita bukan semata-mata uang yang 2 keping itu yang dia masukkan ke dalam peti, tetapi maknanya lebih dalam, yaitu penyerahan diri secara total. Dia menunjukkan penyerahan diri secara total kepada Allah. Dia gak punya apa-apa selain Allah. Dan itu menunjukkan spiritualitasnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam realitas kita yang kita hadapi, memang kejahatan itu bisa dalam bentuk apapun. Orang-orang baik bisa dimanfaatkan. Orang-orang serakah juga mungkin semakin punya banyak cara untuk mencapai nafsunya, untuk dapat meraih apa yang menjadi keinginannya. Tetapi dalam realitas dunia yang kompleks ini, tetaplah berpegang pada satu acuan kita, yaitu Tuhan Yesus. Ketika karakter yang rendah hati itu Tuhan Yesus berikan, Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita semua, maka marilah kita bersama menghayatinya sebagai bentuk spiritualitas kita kepada Allah. Marilah kita semua belajar untuk merendahkan hati kita melihat fenomena. Ketika ada orang yang butuh dibantu, ya bantulah. Semampu kita. Semampu kita artinya ketika kita membantu orang, maka kita bantulah dia dengan tulus. Ketika kita punya 2, yang satu ini kita pakai untuk operasional hidup kita, dan yang satu ini kita pakai untuk jajan misalnya atau untuk bersenang-senang, maka pakailah semuanya. Satu ini utuh untuk membantu orang lain. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jangan ketika memang ada orang yang sangat membutuhkan, kita punya satu untuk kita bisa berikan, sebenarnya kita hanya berikan setengah. Setengahnya lagi ya saya masih pengen jajan.
Padahal ada orang yang dia bahkan gak mikir untuk jajan. Untuk hidup saat itu aja dia bingung gitu. Jadi kebijaksanaan, hikmat itu diperlukan ketika kita menunjukkan kerendah hatian kita untuk memberi. Bukan berarti pemberian yang juga dipaksakan. Oh, Tuhan Yesus memberi, maka ya saya sebenarnya nggak pengen sih. Saya sebenarnya muak sih untuk memberi gitu ya. Atau kayak saya sebenarnya nggak rela. Tapi ya karena itu yang diteladankan, maka ya udahlah, kasihlah daripada saya nanti kena hukuman. Ini juga tidak baik. Karena yang dibentuk lagi-lagi spiritualitas, apa yang ada di dalam kita. Bukan tentang apa yang kita berikan, tetapi bagaimana hati kita ketika kita memberi. Itu yang mau kita hayati bersama. Kalau kita memberi tapi hati kita ternyata toh tidak terbentuk, hati kita toh ternyata tidak mengalami perubahan, kita tidak tulus, kita tidak menghayati apapun dalam pemberian kita itu, maka sama aja. Maka terlebih dahulu yang harus diperhatikan adalah bagaimana hati kita, bagaimana spiritualitas kita, bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Itu yang menjadi dasar kita sebenarnya untuk memberi. Ini dibangun, ini dipelihara. Maka ketika kita memberi, ketika kita menolong orang lain, ketika kita memperhatikan orang lain, maka apa yang kita kerjakan dasarnya benar. Yang kita gak akan merasa gimana-gimana, gak akan merasa terpaksa, kita gak akan merasa kesal. Tetapi memang kita memberi karena kita tahu, kita sadar, dan kita sukacita dalam melakukannya. Lagi-lagi, serahkanlah segala sesuatunya kepada Allah, yang membuat kita bisa melakukan kehendaknya adalah kekuatan relasi kita dengan Allah. Maka percayakanlah hidup kita kepada Dia, serahkanlah apapun yang kita punya. Gak cuma tentang materi ya, serahkan apapun kekhawatiran kita, pertanyaan-pertanyaan kita tentang bagaimana hari esok, ketakutan kita, serahkan kepada Allah. Dan Dia akan menuntun kita untuk dapat menjalani hari esok. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah setiap kita tetap dapat menghidupi spiritualitas Kristus dalam keseharian kita. Amin. Kita berdoa ya Bapak Ibu untuk menutup pemahaman Alkitab pada malam ini. Tuhan, kembali kami datang kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati kami memohon Tuhan memampukan kami untuk mengerti dan mengaplikasikan apa yang kami bahas pada malam hari ini. Melalui perikop kami tentang ahli Taurat, tentang janda miskin, begitu banyak contoh yang dapat kami teladani dan dapat kami jadikan pelajaran untuk tidak kami ikuti. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk dapat menghidupinya. Tuhan, ajar kami juga untuk dapat bersukacita, memberi materi, waktu, tenaga, perhatian kami untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk komunitas-komunitas di mana kami diperlukan, untuk gerejamu, untuk keluarga kami, dan juga untuk diri kami sendiri. Ajar kami memelihara pemberian Tuhan dan menyalurkannya untuk segala sesuatu yang berkaitan juga dengan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sampai di sini pemahaman Alkitab kita. Kita bertemu kembali Kamis depan. Semoga tidak ada telat-telat tayang lagi. Biarlah kita semua juga malam ini dapat beristirahat dengan enak, dengan nyenyak. Dan kita kembali besok beraktivitas juga dengan keadaan yang baik. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.